Ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk mantannya si Cancer ya. Bagaimana perasaan mantannya si Cancer di bulan April 2020, di pertengahan tanggal 1 sampai 15 April 2020. Dan seperti biasa, buat kamu yang ingin menanyakan seseorang, siapapun dia, atau kamu ingin berkonsultasi private khusus tentang masalah pribadi kamu, tentang asmara percintaan kamu, karir, keuangan, kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah ada keterangan-keterangan bagaimana caranya berkonsultasi sama aku. Dan bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram, ya. Oke, buat mantannya si Cancer, bagaimana feelingnya? Di sini ada Queen of Cups sama Nine of Pentacles. Nah, mantan kamu ini lonely menurut aku, sendiri. Ya, sendiri, lebih memikirkan diri sendiri, lebih ke dalam diri. Mencoba untuk menyibukkan diri. Tapi kalau menurut aku, kalau dibilang dia happy, enggak. Mantan Cancer tidak merasa ada happy-nya sih menurut aku. Dia lebih kayak apa ya, biasa aja gitu, nggak merasa happy, nggak merasa hampa, tapi dia merasa sendiri. Orang yang merasa kesepian menurut aku sih ya. Jadi kayak sedihnya itu lebih kayak merasa kesepian, sendiri, lonely. Tapi kalau dibilang dia down, nggak down sih, nggak terpuruk sih sebenarnya, tapi kayak orang yang lagi ya sendiri aja gitu, nggak ada siapapun yang mungkin lagi deketin dia. Jadi mantan kamu ini lagi bener-bener time to untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi waktu untuk dirinya sendiri. Tapi di sini dia kenapa masih sendiri atau mencoba kayak masih belum bisa open sama orang lain? Karena aku pun ngelihat dia mencoba untuk mungkin kenalan atau komunikasi dengan orang lain, tapi masalahnya dia belum bisa membuka hati, belum bisa open hatinya ke orang lain dengan semudah itu. Saat ini mantan Cancer benar-benar berusaha untuk bisa meninggalkan masa lalu, bisa keluar dari masa lalu, bisa tidak selalu mengikuti pikiran-pikiran dia yang stuck. Di sini ada The Wall. Dia berusaha untuk menyelesaikan pikirannya, pikiran, tenaga, hati, itu dia berusaha untuk menjauhi tentang hal-hal di masa lalu. Tapi dia belum bisa untuk itu, masih stuck. Ada Eight of Swords. Bahkan untuk kayak ibaratnya membuka mata ya, mungkin selama ini mantannya Cancer itu sudah merasa banyak beban ya, overload. Menurut dia hubungan ini terlalu membebanin pikirannya, bukan cuman pikiran tapi tenaga, hati. Itu yang membuat dia susah atau sulit untuk memilih jalannya ke depan. Jadi di sini ada Two of Swords. Dia belum bisa membuat keputusan yang benar. Karena pada saat ini kayak matanya masih ketutup gitu, masih mengharapkan banget. Dan kalaupun dia melampiaskan dengan orang lain atau mencoba kenalan dengan orang lain pun percuma, karena dia belum open, belum membuka sisi hati itu gitu. Di sini ada Duel of Fortune. Yang dia cuman berharap waktu ini terus berjalan, tapi belum ada perubahan menurut dia. Belum ada perubahan dari pemikirannya, belum ada perubahan dari tindakannya. Dia masih tetap tinggal di situ, tetap tinggal di masa lalu. Ya, orang ini belum keluar dari masa-masa galaunya, belum keluar dari masa-masa berusaha untuk ya udah gitu, masa lalu ya udah, ngapain harus tinggal di masa lalu itu. Harusnya ya masa lalu oke, gue melangkah, tapi ini
mau melangkah, kenapa melangkahnya itu jadi kayak terbebani? Karena itu pikiran kamu masih di mana, langkah kamu di mana. Kayak langkah kamu tuh mau ke depan, tapi pikiran kamu, mata kamu nolehnya ke belakang. Nah, kan susah ya, ibaratnya gini. Kita jalan ya, kita jalan tuh ya. Kita jalan, kita ngadep belakang, yang ada kita ketabrak kalau kita nggak ngelihat depan. Nah, itu yang susah, sulit. Kalau kita jalan tapi sambil ngelihat belakang gimana? Susah kan? Nah, kamu di situ, di sisi itunya yang kamu ngerasa aku pengen gitu maju, nggak pengen noleh ke belakang lagi, tapi kamu tetap noleh karena kamu masih tinggal di situ, kamu masih tinggal di masa lalu. Kamu belum bisa membuat keputusan untuk diri kamu ke depan. Jadi sistemnya kayak pasrah, ya udahlah gue pasrah aja, begini aja deh gitu. Nggak mau berbuat apa-apa untuk diri kamu. Sebenarnya mencoba itu perlu. Nggak semua hal kita coba kita harus pakai hati ke orang lain juga sih. Komunikasi itu penting loh, ya. Komunikasi tidak harus selalu menggunakan hati sama siapapun. Jadi istilahnya mau mengenal orang lain aja itu udah cukup memberikan peluang buat kamu untuk bertemu sama orang baru, orang yang mungkin jauh lebih baik, yang daripada kamu mengharapkan seseorang yang nggak bisa diharapin lagi gitu. Nah, di sini ada the strength. Jadi sebenarnya kesabaran kalian berdua itu sangat-sangat diuji. Kamu emosional sama dia, dia emosional sama kamu. Jadi dua-duanya kayak perang saudara atau perang hubungan di sini. Kamu merasa dia yang terbaik. Ya, sorry, ini tentang mantan kamu. Jadi mantan kamu merasa kamu yang terbaik. Mantan kamu merasa kamu yang terbaik dan dia belum bisa move on. Atau ini bisa kebalikannya karena ini general ya. Pokoknya ini tentang mantan. Dan ada masih mengharapkan, ingin berusaha memperbaikin, tapi ya itu tadi, diperbaikin pun sudah nih the strength. Dua-dua nggak bisa nahan emosi, jadi percuma. Kalian berusaha untuk merubah situasi, tapi yang ada makin kacau, makin berantem, makin sulit gitu. Jadi di sini ada Dual of Fortune sama The Fool. Artinya apa? Kamu mencoba untuk kayak mengulur-ngulur waktu. Nanti aja deh gue untuk move on. Nanti aja deh gue mencoba untuk kenalan dengan orang baru. Akhirnya apa? Waktu kamu terbuang dengan hal yang gak pasti. Kamu menunggu hal yang gak pasti. Kamu juga gak tahu harus ngapain ke depannya. Kamu juga terlalu sendiri selalu jadinya gitu ya. Jadi gak ada jawaban kalau kamu selalu menanti-nantikan itu. Di sini ada The World sama Four of Pentacles. Nah, kamu mencoba untuk nutup-nutupin perasaan kamu. Mencoba untuk nahan, untuk menyelesaikan tentang problem-problem ini. Dan mantan kamu di sini aku ngerasa mantan kamu ngerasa sudah sulit, sudah nggak bisa lagi gitu ya, nggak bisa lagi jalanin ini. Tapi dia kayak masih ingin bertahan, masih ingin memperbaikin. Tapi ingin memperbaikin dia ngerasa nggak dihargain, tidak ngerasa diapresiasi sama sekali. Menurut dia kamu yang paling terbaik gitu. Dia belum bisa move on. Ya, dia belum bisa move on dari masa-masa perpisahan ini. Dia masih stuck. Seperti aku bilang, kayak mantan kamu ini pengen jalan. Dia jalan tapi wajahnya, matanya masih noleh ke belakang. Nah, itu yang sulit. Yang ada apa? Dia ditabrak orang, ditabrak motor, ditabrak kendaraan. Karena apa? Jalan ngadep belakang. Gimana, kan sulit ya. Yang ada jatuh lah. Dan jatuhnya mungkin
ke hal yang sama. Kalau kita jalan kan ngadepnya ke sana ya, ke depan gitu. Ini jalan ke depan tapi nolehnya ke belakang, gimana, kan susah. Itu yang jadi beban di mantan kamu. Jadi artinya dia masih berat, ngerasa berat untuk maju, ngerasa berat untuk kenalan dengan orang lain ya karena itu. Jadi dia belum bisa memastikan oke, gue benar-benar harus menyelesaikan hubungan ini dan gak boleh berharap terlalu berlebihan, karena hubungan ini juga dilanjutin pun sudah sangat-sangat membebanin antara kamu dan dia juga gitu loh. Oke, segitu aja dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.